Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, para pencinta Al-Quran di Majelis Makhdamul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membicarakan tentang kurban di dalam Al-Quranul Karim. Saya sebenarnya sudah lupa, alhamdulillah dikirimi links-nya lagi sama Mas Aaf kayaknya tentang kajian kita di berarti tidak tahu nih, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya sudah lupa, yakni juga membicarakan tentang kurban di dalam Al-Quranul Karim. Pada saat itu kita berbicara berkenaan dengan kisahnya Qabil dan Habil. Kalau saya tidak keliru, tadi saya melihat sekilas berkenaan dengan Qabil dan Habil. Karena itu insya Allah pagi hari ini kita tidak akan membicarakan Qabil dan Habil. Kita mengambil yang pertama, ngambil dari surah Ali Imran yang ada di surah 183, kita mulai dari 181, kemudian mungkin di Al-Ahqaf, dan nanti kalau mencukupi kita masuk ke kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam ketika beliau melakukan prosesi kurban, sebagaimana yang kita ketahui terutama dari surah Fussilat insyaallah dan Al-Anbiya kalau misalnya nanti kita bisa detail ya. Oke. Langsung saja kita mulai dari kata kurban untuk memudahkan pemahaman kita terlebih dahulu. Kata kurban kalau kita lihat adalah merupakan bentuk isim al-mubalaghah istilahnya, atau bentuk intensif. Nah, jadi ada kata benda dalam bahasa Arab itu menarik, dia bisa diintensifkan. Sama seperti kalau kita orang Surabaya atau orang Gresik menyatakan kata banyak menjadi banyak, berarti menjadi intensif dia. Ismul mubalaghah ya, atau intensified form ya dari kata kurban ini melahirkan makna ekstrim, saya mudahkan, atau menghadirkan makna sangat. Jadi misalnya ada kata musuh misalnya ya, adu misalnya dalam bahasa Arab, misalnya kita ambil aduun misalnya, nanti dia menjadi udwan misalnya, udwan. Kata misalnya kita ambil kata misalnya ada kata khusran misalnya, khusran. Oke. Ada kata kurban, nah misalnya. Jadi kalau kata al-khusru asalnya dari kata ini, kemudian kita tambahi akhirannya dengan alif dan nun, maka menghasilkan makna yang sangat. Ya, karena kata adu ini kemudian dia mendapatkan tambahan an menjadi udwan, ya, asalnya aduun, ini mendapatkan tambahan an menjadi khusran. Misalnya dzalika huwal khusranul mubin. Udwan dari kata aduun yang asalnya musuh itu, maka menjadi musuhan yang amat sangat. Jadi kalau adu itu hanya gambaran dari musuh biasa, udwan adalah permusuhan yang sudah pada tahap sangat ekstrim, sehingga disebut dengan udwan. Khusran juga sama. Quran misalnya menggambarkan
gambaran orang yang mengalami penyesalan dunia dan akhirat, kesengsaraan dunia akhirat. Ya. Dia kemudian menjadi kecewa bukan hanya di dunia, tapi sekaligus di akhirat, kerugian di dunia dan akhirat. Kalimat yang dipakai oleh Al-Quran, kalimatnya adalah khusran. Kenapa? Karena dia penyesalannya, kerugiannya, ya, penderitaannya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Oh, itu namanya benar-benar penyesalan, benar-benar kerugian yang paling ekstrim. Karena itu menggunakan kalimat khusran. Dzalika huwal khusranul mubin. Misalnya Al-Quran menyatakan. Lah, kurban berarti sangat dekat karena berasal dari kata kurbun, ya, al-qurbu, ya, dari kata kurb, ya, yang kemudian mendapat tambahan an, maka menjadi kata kurban. Maka kurban maknanya adalah sangat dekat atau dekat secara ekstrim. Secara ekstrim. Karena saking dekatnya, sampai pada titik dekatnya itu sangat ekstrim. Nah, menjadi menarik kemudian. Bagaimana dekat? Yang menarik untuk kita renungkan, Allah itu adalah salah satu sifatnya atau namanya adalah Al-Qarib. Al-Qarib, ya, yang maha dekat. Masya Allah, Al-Qarib. Qaribum mujib, misalnya Al-Qarib menjadikan. Karena itu, Allah Al-Qarib itu menjadi sangat wajar kalau kita berusaha untuk mendekati kepada Allah yang Al-Qarib. Al-Qarib, atau bahasa kita menyebut karib, ya, teman karib misalnya. Oke. Jadi menarik dilihat, jadi Allah itu qarib, usaha untuk mendekati Allah, ya, agar kita menjadi dekat, namanya taqarrub. Namanya taqarrub, ya, agar kita menjadi dekat kepada Allah SWT. Dan taqarrub itu nanti karena kita mendekati Allah yang Al-Qarib. Nah, kalau kita sudah menjadi dekat kepada Allah, nama kita menjadi Al-Muqarrabun. Al-Muqarrab. Nah, Al-Muqarrabun adalah orang yang paling terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, dia menjadi orang yang paling tertinggi levelnya. Ya, karena di dalam surah Ar-Rahman, Al-Quran membagi orang yang masuk surga itu menjadi 3 golongan. Ya, satu disebut dengan Ashabul Yamin, Ashabul Yamin, yang kedua dengan Ashabul Maimanah, Maimanah, yang ketiga adalah golongan As-Sabiqun, kata Al-Quran. Siapa As-Sabiqun itu? As-Sabiqun, As-Sabiqun, ulaikal muqarrab. Muqarrab. Jadi Al-Muqarrabun adalah orang yang paling tertinggi, ya, dekatnya kepada Allah SWT, surganya kelak. Karena itu kita membahas kurban ini dengan harapan apa sebenarnya? Ini adalah usaha kita untuk mentaqarrubi Allah SWT, untuk makin dekat kepada Allah, dekat dan dekat dan dekat, itu tujuannya. Ya, sehingga kemudian kita masuk dalam kelompok golongan orang-orang yang disebut Al-Quran dengan Al-Muqarrabun. Al-Muqarrabun. Oke, mari kita lihat sekarang. Ada hadis yang menarik. Siapa? Ar-Raghib Al-Asihani, itu termasuk juga Dzulul Mansur, Imam Suyuti, menulis satu hadis menarik berkenaan dengan percakapan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dilaporkan pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ayyu rabbin, wahai Allah, wahai Rabb, aqaribun anta faunajika?" Apakah engkau itu dekat? Faunajika, sehingga aku itu hanya bermunajat kepadamu, bersuara lirih kalau aku berdoa kepadamu. Am ba'idun faunajika, atau engkau itu jauh sehingga aku akan bersuara keras dan lantang kalau aku berdoa kepadamu. Musa seakan-akan bertanya tentang keadaan jarak
antara dia dan Allah SWT. Karena qarib dan ba'id di hadis ini dipakai untuk menunjukkan jauh dari urusan dari segi jarak, distance-nya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lau qaddartu lakal bu'da," kalaulah aku menentukan bagimu itu bahwa aku ini jauh dari, maka laman tahaitu ilaih. Kamu tidak akan bisa kemudian mencapaiku. Walau qaddartu lakal qurba, kalau aku juga menentukan misalnya bahwa aku ini dekat denganmu, ya dalam pengertian jarak, ya apa kata Allah SWT, lama qadartu alaih, kamu juga tidak akan bisa merengkuh, ya merengkuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan apa? Bahwa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dalam pengertian jarak, ya bukan dalam pengertian tempat. Kedekatan kita kepada Allah adalah kedekatan secara ruhaniyah, kedekatan hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya Musa, hei Musa, ana jalisu man dzakaroni." Aku ini adalah temannya orang yang selalu mengingatku. Aku ini temannya, teman duduknya. Jalis itu sebenarnya teman duduk, teman ngobrol, ya, teman dekat, ya. Ana jalisu man dzakaroni, kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah teman orang yang mengingatku. Ini menjadi menarik. Jadi ukuran kedekatan itu bukan dari ukuran tempat. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW juga menyatakan, as-saumu junnatun was-salatu qurbanun. Salat puasa itu adalah tameng, shield, tameng. Ya. Was-salatu qurbanun. Salat itu kurban. Coba kalau kita pikirkan, kenapa salat digambarkan Rasulullah dengan kata kurban? Karena salat itu adalah gambaran kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dalam jarak tentu saja, tapi dalam secara spiritual. Ketika kita kemudian tidak memasukkan apapun saja di dunia ini, selain kita hanya mau mengabdi, menghadap, beribadah kepada Allah SWT dalam sholat. Karena itu kita awali dengan takbiratul ihram, dan kemudian kita conversation, kita bermuhadasah dalam tanda petik ya dengan Allah Subhanahu wa taala, manja dalam doa. Karena itu gambaran kedekatan, gambaran closeness antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Nah, itu Rasulullah SAW menyebut as-salatu qurbanun. Salat adalah kurban. Salat adalah kurban. Oke. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim ada 3 tempat di mana kita mendapati kata kurban itu ada. Ya, sebelum kita masuk ke kisah kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Ya, jadi 3 kata kurban di dalam Al-Qur'anul Karim itu kita akan dapati di 3 tempat. Ya. Yang pertama ada di dalam surah Ali Imran. Yang pertama kita dapati yang pertama di surah Ali Imran. Ali Imran di ayat yang ke-183. Yang pertama. Yang kedua, kita akan dapati di surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-27. Dan yang terakhir ada di surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-28. Oke. Nah, tahun lalu kita sudah membahas yang di sini. Nah, sehingga kita tidak akan membahas yang Al-Ma'idah 27, karena dulu sudah dibahas. Ya. Saya tidak tahu, tolong ingatkan saya kalau misalnya Ali Imran sama Al-Ahqaf-nya sudah, ya kita tidak akan bahas lagi lah. Meskipun sebenarnya kita ini kalau membahas Al-Quran selalu tidak akan pernah selesai, ya, karena Quran memberikan pengetahuan yang baru lagi, ya hikmah yang baru lagi, ibrah yang baru lagi. Ya. Karena itu kita tidak pernah lepas-lepas membintangkan dan mentadaburi Al-Quranul. Oke. Mari kita lihat bagaimana Allah merekam kata kurban pertama dalam surah Ali Imran. Nanti kita lihat apa hikmahnya kurban di surah Ali Imran ayat 183. Apa hikmahnya kurban yang direkam di dalam surah
Al-Maidah, apa hikmahnya kurban yang direkam dalam surah Al-Ahqaf. Okay. Kata kurban di dalam surah Ali Imran itu diawali dari kisah yang menarik. Ya. Di surah Al-Baqarah ada ayat Al-Quran turun pada saat itu, yaitu ayat Al-Quran yang berbunyi, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ya, saat itu. Man siapakah? Man dza itu sebenarnya kalau misalnya gambarannya seperti kalau kita ada di dalam ruangan atau kita sedang memanggil-manggil, kemudian kita menyatakan, hei, adakah di antara kalian? Hei, adakah semua yang, misalnya siapa yang hadir ini, adakah di antara kalian? Itu namanya mandza. Ya, Al-Quran itu seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan ini bertanya kepada semua orang yang mengaku beriman. Man dzalladzi, siapa di antara orang-orang ini? Siapa di antara orang-orang beriman? Alladzi yuqridullah, yang meminjami Allah Subhanahu wa Ta'ala qardhan hasana, dengan pinjaman yang baik, yakni mau bersedekah, mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qardhan hasana adalah satu istilah untuk menunjukkan hutang yang tidak ditentukan kapan membalasnya, karena saking baiknya tuannya. Jadi kalau kita memberikan hutang kepada seseorang tanpa dikasih due time-nya, kapan ini misalnya harus bayar, udahlah terserah saja. Kalau antum punya uang, silakan membayar. Kalau enggak, ya udahlah nanti dulu sampai antum punya uang. Nah, kalau kita menghutangi dengan pola kayak begitu, itu dikenal dengan qardhan hasanah. Nah, kenapa Allah menggunakan kata qardhan hasanah? Bukan misalnya siapa yang mau bersedekah, siapa mau berinfak di ayat ini. Karena ayat ini menyindir secara keras, ya, terutama buat orang yang pelit, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan seakan-akan kalau kita ini infak atau sedekah, itu seakan-akan kita merasa harta kita hilang. Sebagian dari uangnya, uang yang kita miliki hilang, raib. Karena itu, tetapi kalau kita menghutangi seseorang, itu kan perasaan kita hartanya tidak hilang. Karena nanti suatu saat dia akan membayar utangnya. Nah, ini mentalitas orang yang sangat gigih atau pelit, itu kalau dimotivasi hanya sekedar sedekah, kayaknya dia ketakut, waduh nanti kalau tidak kembali bagaimana? Dan seterusnya. Karena itu, ayat ini menggunakan qardhan hasanah, satu sisi menunjukkan betapa pelit dan kikirnya, yang kedua untuk menunjukkan kepastian bahwa apa yang disumbangkan, apa yang dikorbankan, apa yang disodakohkan, itu pasti diberikan. Meskipun ketentuan pembalasannya bukan menurut kita, ketentuan pembalasannya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanah. Nah, orang-orang Yahudi ketika turun ayat ini kemudian berkata, Innallaha faqirun, Allah itu fakir, kata dia, miskin. Kenapa? Karena dia minta hutang sama kita. Berarti kita ini orang kaya. Ini awal kasusnya, ya. Dan ayat ini kemudian dilanjutkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Nabi menulis, ya, memerintahkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk mendatangi Yahudi Bani Qainuqa. Ada kisah menarik, suatu hari Abu Bakar Siddiq ini datang ke madris, ke sekolahannya atau tempat pengajiannya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa di Madinah saat itu. Maka Abu Bakar mendapati orang-orang itu sedang berkumpul kepada seseorang, yaitu ulamanya mereka yang bernama Finhas bin Azura. Namanya Finhas bin Azura. Namanya mereka ini. Dan Finhas bin Azura ini didampingi oleh ulama Yahudi yang lain, namanya Asya. Namanya Asya. Jadi mereka ini sedang belajar agama, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, dan mereka belajar kepada
dua ulama besarnya mereka. Yang satu namanya Finhas bin Azura, yang kedua namanya Asy'ab. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Finhas bin Azura. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kata Abu Bakar, ittaqillah. Finhas, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam agama Islam. Demi Allah, sesungguhnya engkau itu tahu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum bil haq. Nabi Muhammad itu datang kepada kalian dengan benar. Ya. Nabi Muhammad itu datang kepada kalian ya dengan tujuan yang benar. Nabi Muhammad memang seorang nabi min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu itu tahu tajidunahu maktuban indakum fit Taurat. Dan kedatangan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi terakhir itu sebenarnya telah engkau dapati tertulis di sisimu sendiri karena kamu memegang kitab Taurat. Hai Finhas, fa'amin, maka sebaiknya kamu itu beriman. Ya, benarkanlah apa yang ada di dalam kitab Tauratmu itu. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia meminta kepada Finhas itu, kata dia, berikanlah qardon hasanah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau ikut serta dan memberikan derma, memberikan sedekah kepada orang yang tidak punya, yudkhilukal jannah. Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya. Wa yudha'if laka tsawab. Dan Allah akan meningkatkan ya bagimu pahalanya. Mendengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq ini dan ajakan dakwah Abu Bakar As-Siddiq ini, apa yang dilakukan oleh ulamanya Yahudi ini? Finhas bin Azura. Kata Finhas, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, taz'umu, engkau menyangka anna Rabbana, sesungguhnya Rabb kami ini, yastaqridu amwalana, akan meminta hutang ya dari harta kami ini. Wa ma yastaqridu illal faqir minal ghani. Padahal tidaklah meminta hutang kecuali orang miskin terhadap orang kaya. In kana ma taqulu haqqan, jika apa yang kau ucapkan itu benar, wahai Abu Bakar, wa Tuhan meminta hutang, kata dia. Fa innallaha idzan, kalau demikian maka berarti Allahmu itu adalah la faqirun, pasti Allah yang fakir. Wa nahnu aghniya, dan kita ini adalah orang kaya. Wa innahu yanhaakum 'anil riba, dan Tuhanmu itu melarang kami ya untuk memakan harta yang riba, mendapatkan harta riba. Wa yu'tina, tapi dia memberi kepada kami. Walau kana ghaniyan, kalau dia memang kaya, ma'a'tana riba, maka dia tentu tidak akan memberikan riba kepada kami. Begitu mendapatkan pelecehannya terhadap agama ini, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Orang Yahudi ini, ulama Yahudi, jelek-jelekkan, ya, melecehkan agama Islam dan bahkan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang ya, Holy Wings baru saja juga menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Ya, produk minuman keras yang menyatakan siapa yang namanya Muhammad akan dikasih minuman keras ya, gratis ya. Holy Wing, makanya bikin gaduh saja. Selalu ada sampai yaumul qiyamah. Ya, mentalitas macam itu dulu dilakukan oleh Finhas. Abu Bakar tidak tahan, kemudian ya karena kurang ajar, ini balasan bagi pencaci dan penghina agama ini. Daraba wajah Finhas. Abu Bakar kemudian memukul ya wajahnya Finhas dengan pukulan yang keras. Walladzi nafsi biyadihi. Apa katanya Abu Bakar? Demi jiwaku yang ada berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, laulal ahdul ladzi bainana wa bainak, ya, kalaulah bukan karena ada perjanjian antara kami orang Islam dan antara kamu, hai Yahudi Bani Qainuqa, ya, hai Finhas bin Azura, la darabtu unuqak, aku pasti akan sudah memenggal kepalamu, ya adu Allah, wahai musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Finhas marah, dia datang ke Rasulullah SAW dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, hey Muhammad, unzur ma sana'a bi sahibu, kata dia,
lihatlah apa yang telah dilakukan oleh temanmu itu. Aku ditampar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau sampai memukul Pinhas bin Azura? Maka kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna aduwallah, sesungguhnya musuh Allah ini, kata dia, qala qawlan azimah, dia mengucapkan ucapan yang sangat berat, sangat jelek. Apa? Za'ama anallaha faqirun wa innahum aghniya. Dia menyatakan Allah itu fakir, sementara dia itu adalah orang-orang kaya. Faghadibtu lillah, maka aku marah karena Allah Subhanahu wa taala, karena pelecehan tersebut. Fadarabtu wajhah, aku kemudian memukul wajah. Pinhas tidak bisa mengelak. Kan ini salah satu kesalahan yang sangat fatal, ya, melakukan pelecehan atas nama agama. Kemudian turunlah surah Ali Imran ayat ke-180, ya, Quran menyatakan laqad sami'allah qaulal lati tujadiluka, ya, laqad sami'allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ya, sungguh-sungguh kata Allah Subhanahu wa taala. Bentar saya tulis di sini. Sungguh-sungguh, laqad sami'allah, sungguh-sungguh Allah mendengar ucapan orang yang berkata, sesungguhnya kami ini, sesungguhnya Allah itu fakir dan kami ini kaya. Allah mendengar ucapan yang yang ngawur itu. Ini bukan berarti mendengar biasa, tapi ini seperti ancaman. Kamu kira itu akan menguap begitu saja ucapan pelecehan terhadap Allah itu, caci makimu terhadap Allah? Enggak. Allah rekam itu semuanya, karena kelak akan dibalasnya dengan hukuman dan azab. Ya, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Apa? Sanaktubu ma qalu. Kami pasti mencatat apa yang mereka ucapkan. Waqatlahumul anbiya, dan pembunuhan mereka terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala bighairi haqqin, tanpa kebenaran, ya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan pembunuhan tersebut. Lah, padahal mereka tidak ikut membunuh Yahudi Bani Qainuqa. Kenapa Quran menyatakan akan kami tulis? Karena sesungguhnya mereka itu juga membenarkan dan mengamini sikap yang dilakukan oleh nenek moyangnya yang membunuh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ad-Dau'ul Munir ila Tafsir menyatakan ada 70 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Su'aib, di antara nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang super pelit, ya, mentalitasnya, dan bahkan melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian berkata-kata kepada Rasulullah SAW. Ya, padahal dia tahu sebagaimana digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa sebenarnya kerasulan Nabi Muhammad itu termaktub, tertulis dalam kitab Taurat. Dan Pinhas bin Azura sebagai pembesar Quraisy, pembesarnya orang Yahudi, mestinya dia tahu. Ya, karena itu mereka ini kemudian berkata kepada Rasulullah SAW. Lanjutannya saya singkatkan saja, ya. Alladzina qalu, topik kita, mereka ini berkata, orang-orang ini berkata, siapa? Pembesar Quraisy ini yang datang. Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Saif, Wahab ibn Yahuda, ya, Pinhas bin Azura, itu yang kemudian datang, ya, tadi, ya, karena kasus tadi itu, dan dia kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Para pembesar Yahudi. Dia berkata, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahida ilaina. Ahida itu gini, sebentar. Kalau kita perhatikan, ya, jadi kata ahida adalah janji. Sebentar. Oke.
Kata ahida adalah janji. Ya. Kata wa'ada, wa'dun ya juga janji. Ya. Al-wa'du misalnya, al-wa'du dainun, janji adalah hutang ya. Ini wa'dun ahdun. Jadi ada janji itu ada wa'dun ya. Wa'dun ada wa'dun ya. Ada ahdun. Dua-duanya maknanya janji. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau ahida ini janji yang mengikat dua belah pihak, ya, atau janji bilateral, ya, janji yang mengikat dua belah pihak, misalnya antara suami dan istri, ya, antara apalah, ya, yang saling mengikat perjanjian, ya, namanya ahida, karena ada perjanjian dua belah pihak. Wa'dun, janji sepihak. Misalnya saya janji, saya mau nanti bayar hutang ya, hari Senin misalnya. Namanya wa'dun, karena dia yang berjanji. Ya. Tapi bukan ikatan dua belah pihak. Yang menarik, katanya orang-orang Yahudi ini, innallaha, sesungguhnya Allah, ahida ilaina. Allah itu, sesungguhnya Allah itu memiliki perjanjian dengan kami. Ini perjanjian sudah antara kami. Makna literal. Para mufassirin mengartikan kata ahida di sini, ya, ahida itu dengan ay amara, dengan wassa, memerintahkan dan mewasiati. Ya Allah Subhanahu wa taala, katanya orang Yahudi ini, Allah itu telah memperingati, telah mewasiati dan telah memerintahkan kepada kami, kata dia, agar kami ini, lihat kalimatnya menarik. Dia bilang apa? Saya itu, yang pertama dia bilang tadi ya, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ucapan yang kedua, dia bilang apa? Alla nu'mina li rasulin hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhun nar. Kata dia. Alla nu'mina. Kami ini sudah diperintahkan oleh Allah. Kami ini sudah diwasiati oleh Allah. Kami ini sudah punya perjanjian dengan Allah. Agar alla nu'mina. Kami tidak beriman. Di rasulin kepada seorang rasul. Hatta yatina. Sampai rasul tersebut datang kepada kami. Bi qurbanin. Dengan membawa kurban. Ta'kuluhun nar, yang kurban tersebut kemudian dimakan oleh api. Qul qad ja'akum rusulun, katakan Muhammad, sungguh telah datang banyak nabi-nabi dan rasul itu kepada kalian semuanya, min qabli, sebelumku, datang bil bayyinat, dengan membawa bayyinat, wa billadzi qultum, dan membawa dengan apa yang kalian ucapkan, yaitu kurban, ya. Jadi kalau kita perhatikan di ayat ini, Allah itu mengutus Rasul. Namanya menjadi Rasulullah. Rasul itu utusannya Allah. Jadi kalau kita perhatikan, jadi Allah itu mengutus, namanya arsalan. Ya? Allah mengutus orang, ya, kemudian menjadi rasul. Nah, makanya kemudian buktinya apa? Kalau Allah mengutus, kalau seseorang itu menjadi rasul, apa buktinya? Kalau dia ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya itu ada dua. Satu, ada rasul yang datang dengan membawa bayinat atau bukti, ya, atau dalam bahasa lain disebut dengan mukjizat, ya, disebut dengan mukjizat. Yang kalau orang datang dengan membawa ini, maka berarti dia rasul, karena mukjizat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya, karena dia di luar batas kemampuan manusia. Yang kalau orang melihatnya atau mendengarnya, maka dia akan tidak mungkin tidak, kecuali dia menyatakan, memang ini adalah utusan Allah. Karena dia datang dengan membawa bukti, namanya mukjizat, ya, atau bayyinah. Ya. Yang kedua, ada rasul yang datang pembuktiannya menjadi Rasulullah itu atau utusan Allah itu tidak dengan bayyinah, tapi dengan kurban. Ya.
dia menjadi nabi, kemudian orang meragukan dan menyangsikan, maka caranya adalah pembuktiannya bahwa dia itu adalah rasul atau bukan, caranya adalah dengan berkorban. Rasul tersebut atau nabi tersebut kemudian menyembelih sapi atau menyembelih kambing, dagingnya kemudian diletakkan di tanah yang lapang dan ditunggu oleh semua orang. Nanti akan ada api putih ya tanpa asap yang menderu-deru turun dan kemudian menyantap ya mengambil daging kurban tersebut. Nah, itu kalau ada api putih yang kemudian turun ya mengambil kurban tersebut, maka berarti dia adalah benar-benar seorang rasul. Ya, itu poinnya. Oke. Yang menarik kalau kita perhatikan, ketika permintaan orang-orang dari Israel ini ya untuk Nabi Muhammad SAW memberikan kurban karena mereka kata dia, kami ini nggak bisa, saya nggak boleh langsung percaya bahwa seseorang itu adalah Rasul seperti engkau, hai Muhammad, kami tidak boleh langsung percaya. Kami hanya boleh mempercayai setelah kamu membawa kurban dan kurbanmu dimakan oleh api. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan permintaan orang-orang Nasrani ini? Padahal di tempat yang lain Allah mengizinkan, seperti misalnya ketika orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad SAW, kalau engkau memang Nabi, kalau engkau adalah seorang Rasul, kalau engkau benar-benar seorang Rasul, kata dia, maka tunjuklah bulan itu dan belahlah bulan itu. Allah SAW melakukannya dan menjadi salah satu mukjizat Rasulullah SAW. In syaqqal qamar, ya. Ketika bulan kemudian dibelah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok untuk permintaan ini yang jauh lebih mudah, tinggal menyembelih kurban dan kemudian akan diambil oleh api itu, kenapa kok tidak dilakukan? Lihat, karena yang pertama, analisanya itu adalah apakah perjanjian itu benar-benar ada? Apakah perintah dan wasiat dari Allah itu benar-benar ada? Nah, sebagian ulama tafsir menyatakan sebenarnya tidak ada, seperti yang dijelaskan oleh Imam Razi dalam tafsirnya. Nggak ada mereka itu. Nggak ada perjanjiannya. Nah, yang kedua menyatakan memang ada perjanjiannya. Ya, karena perjanjian itu adalah kurban itu adalah memang bagian dari pembuktian kalau seseorang itu rasul atau bukan. Cuma masalahnya meminta kurban kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk pembuktian kalau Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi atau Rasul, itu tidak ada di dalam kitab Taurat. Itu maksudnya. Misalnya direkam oleh Imam As-Suddi, yang menurut saya tepat sekali, beliau menyatakan, apa kata Imam As-Suddi ini ya, misalnya Imam As-Suddi menyatakan, nah, misalkan, Maksudnya innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amara Bani Israel, memerintahkan kepada Bani Israel, man ja'akum, siapa saja yang datang kepadamu, yaz'umu annahu Rasulullah, dan dia kemudian mengklaim bahwa dia adalah Rasulullah, fala tusaddiquhu, maka jangan benarkan dia, jangan terima klaim dia sebagai Rasul, hatta ya'tikum, sampai dia datang membawa kepada kalian semuanya kurban, yang nanti kurbannya akan dimakan oleh api. Ya, tetapi ini hanya berlaku kapan? Hatta ya'tiyakumul masihu wa Muhammad, sampai datang kepada kalian Masih, yakni Nabi Isa alaihissalam, wa Muhammad. Jadi Bani Israel itu memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk meminta kurban kepada orang yang mengaku menjadi nabi. Tetapi itu hanya berlaku sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Isa mereka diminta. Tapi kalau sudah datang Nabi Isa, mereka tidak butuh kurban lagi. Termasuk kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Fa'idha atayakum, maka apabila datang kedua Nabi ini,
yakni Nabi Isa dan Nabi Muhammad, fa'aminu, cukup kalian beriman saja bihima kepada keduanya. Kenapa? Fa'innahuma, karena Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW ya'tiyani, akan datang kepada kalian bighairi qurban. Beliau berdua datang tidak dengan kurban. Ya, itu alasannya yang pertama. Jadi karena mereka, jadi kalau sampai kemudian dikabulkan berarti Allah membenarkan dusta mereka. Nah, karena memang tidak ada perjanjiannya, karena itu tidak dikabulkan, nomor satu. Nomor dua, justru Allah kemudian menunjukkan apa motif mereka. Benarkah mereka ini sungguh-sungguh untuk mendapatkan petunjuk bahwa Rasulullah SAW itu sungguh-sungguh seorang Rasul? Apakah memang itu yang mereka harapkan? Bukan. Karena itu kata Imam Ar-Razi, ya mereka ini sebenarnya bukan berusaha untuk benar-benar mendapatkan petunjuk ya, bahwa Nabi Muhammad itu sungguh-sungguh adalah Rasul. Bukan itu poinnya mereka. Ya, ini yang dijelaskan oleh siapa? Imam Ar-Razi. Kenapa? Kata Imam Ar-Razi, mereka itu meminta kepada Nabi Muhammad berkorban la ala sabilil istirsyad. Mereka bukan hendak meminta petunjuk, sehingga dengan adanya kurban kemudian mereka yakin Nabi itu adalah Nabi Muhammad, itu Nabi yang terakhir, dan setelah itu mereka beriman. Bukan. Mereka itu hanya meminta kurban ala sabilit ta'annud, karena mereka itu hanya ingin mencaci, mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Bahkan dibuka mentalitas mereka. Apa kata Al-Quran Karim? Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian Rasul-Rasul sebelumku. Dia mereka datang, ada yang membawa bayinat. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam. Wabilladzi kultum, ada yang datang dengan benar-benar membawa korban. Ya, seperti Nabi Yahya, seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Su'aib. Pertanyaannya kemudian, kata Al-Quran Karim, alima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Maka kenapa kalian membunuh nabi-nabi itu jika kalian adalah orang-orang yang benar? Al-Quran. Kalau memang kamu meminta korban untuk tujuan benar-benar meyakinkan bahwa dia adalah seorang nabi, seperti yang kau minta kepada Nabi Yahya, seperti yang kalian minta kepada Nabi Zakaria. Pertanyaannya adalah, setelah mereka memberikan korban, korbannya dimakan oleh api. Pertanyaannya, kenapa engkau membunuh mereka? Terus apa gunanya korban? Kira-kira begitu. Untuk nunjukin, oh berarti motif minta korban itu bukan untuk mendapatkan petunjuk. Ya, makanya itu Quran membuat gamblang. Apa sih sebenarnya motivasi mereka? Dibuka oleh Al-Quran Karim. Kalima qataltumuhum in kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin. Ya, ini kata korban yang pertama di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kemudian ayat selanjutnya nanti ya kalau kita pelajari, ayat ini ditutup dengan kalimat menarik. Quran menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, untuk menunjukkan apa? Semua balasan itu nanti akan disempurnakan di hari kiamat. Oke. Dari kata kurban yang pertama, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwa kurban itu menunjukkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa tanda orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu beriman. Jadi kalau ada pernyataan ya, ada pernyataan atau tadi ya, pernyataan itu atau klaim tadi sebagai rasul, terus pembuktiannya adalah dengan kurban kalau dia benar. Kalau dia benar-benar, kalau dia shadiqin, ya. Kalau dia shadiqin. Oke. Makanya ketika nabi-nabi Bani Israil itu datang menyatakan saya nabi, saya rasul, maka pembuktiannya kurban. Dan kalau sudah kurban, kalau dia benar-benar nabi, ya maka diterima oleh Allah. Maka dia pembuktian yang benar, ya menjadi bukti dari klaim kita.
Apa hikmahnya berarti? Kata kurban yang ada di surah 183 dari Ali Imran ini untuk kita juga memberikan pernyataan dan klaim bahwa kita ini orang beriman, bahwa kita ini percaya. Alladzina qalu rabbunallah, Rabb kami Allah, yang mengatur kami Allah, yang memberikan pengaturan dalam hidup ini, dari hidup kami adalah Allah SWT. Nah, itu juga menuntut kurban, menuntut kesungguhan. Apakah klaim kita itu benar? Kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, kita mengaku mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, wattabi'u millata Ibrahim hanifa misalnya. Ya, dan sekarang kita diminta oleh Nabi Muhammad SAW, ya, man kana lahu sa'ah, siapa memiliki keluasan harta, ya, terutama di bulan Dzulhijjah, ya, falam yudhi, tapi dia tidak menyembelih. Apa katanya Rasulullah SAW? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke musalla kami, ke masjid kami, untuk menunjukkan apa? Bahwa kurban adalah bentuk bentuk kebenaran dari pernyataan itu. Dan itu hikmah yang pertama adalah bahwa kurban itu adalah pembenaran iman kita, pembenaran pernyataan untuk kita, ya, pernyataan iman kita. Kalau kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmahnya adalah kurban itu menunjukkan kesungguhan kita di dalam menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesungguhan menjadi umatnya Rasulullah SAW yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Itu yang pertama, ya. Jadi kurbanlah agar kita ini benar iman, kurbanlah agar kita ini benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, dari Ali Imran 183 menunjukkan apa hikmahnya. Yang kedua, kurban itu tanda kedekatan. Karena sampai diterima kemudian dimakan dia kurbannya oleh malaikat, oleh api putih itu tadi, untuk menunjukkan apa? Dekatnya dia dengan Allah SWT. Maka kurban juga menjadi tanda dekatnya seseorang, ya, tanda dekatnya seseorang dengan Allah Subhanahu. Oke. Dari surah Al-Maidah, sebagaimana yang kita bahas di tahun yang lalu, ya, ketika kurbannya Habil yang diterima, sementara kurbannya Qabil tidak diterima, apa hikmahnya? Bahwa kurban itu tanda bahwa ini. Jadi kalau kita ini mendapatkan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berkurban. Oke, kalau kita pikirkan, ya. Jadi kan pada saat itu nikmat dan karunia itu ditunjukkan dengan mendapatkan iklima atau iklimia, ya, anaknya Nabi Adam alaihissalam yang cantik itu. Ya, pembuktiannya adalah siapa yang mendapatkan nikmat ini, siapa yang mendapatkan karunia Allah SWT, maka kurbannya akan diterima oleh Allah SWT. Maka hikmahnya apa buat kita? Bahwa kita ini kalau mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, mestilah kita berbagi. Ya, seperti halnya berkurban. Seperti halnya berkurban. Nah, karena sewajarnya begitu. Bagi dia yang mendapatkan nikmat, maka dia yang mestinya berkurban. Karena dia diberikan keluasan harta oleh Allah SWT. Itu hikmah dari kisah yang nomor 2. Ya, yang pernah kita sudah diskusikan, saya tidak menjelaskan lagi, ya. Yang kedua, kurban itu dimulai dengan niat yang baik. Niat yang baik, niatnya lillah. Ya, kita tahu ketika Habil memberikan kurbannya, Habil itu sadar bahwa ini adalah kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Habil memberikan kambingnya yang terbaik. Sementara Habil menyadari bahwa ini kurban ini hanya untuk, kata dia, kurban ini hanya untuk mendapatkan itu, ya saya tidak akan dapat. Karena itu dia sama sekali tidak mengingat Allah. Kurbannya itu hanya sekedar dilakukan sekenanya saja, dan seterusnya, ya. Tidak ada motivasi yang baik, tidak ada yang karena Allahnya.
sehingga tidak diterima oleh Allah SWT. Niat yang baik dan yang terbaik. Yang terbaik dalam kurban. Tentu saja sesuai kemampuan kita. Ya, bagi yang mampu misalnya menyembelih sapi lah. Bagi yang mampu menyembelih kambing lah. Ya, nah ini harus ingat. Ada video di YouTube itu contoh yang menarik. Orang Bangladesh itu di Malaysia ekonominya lebih buruk dibanding tentu saja orang Melayunya. Orang Melayu lebih kaya-kaya. Yang menarik kalau beli hewan kurban, pemilik tempat penjualan kambing itu menarik bercerita, diwawancarai kata dia. Dia beda, orang Bangladesh kalau datang kata dia bertanya, kambing yang terbaik harganya berapa? Nah, dia sesuaikan dengan kemampuannya. Misalnya menyebut sebesar A. Nah, kalau dia tidak mampu, di bawahnya. Gitu. Nah, beda dengan orang Melayu. Kalau orang Melayu, pertanyaannya kata dia, kalau kambing yang paling murah berapa? Yang penting sah lah untuk berkorban. Nah, jadi berbeda mentalitasnya. Katanya orang pemilik hewan ini yang di YouTube ada wawancaranya. Jadi ada mentalitas kita memilih yang pokoknya sah, bukan memilih yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dari Al-Maidah 27 kisahnya Qabil dan Habil dapat hikmah bahwa satu, mestinya kalau kita ini diguyur dengan nikmat oleh Allah, mestinya kita berkorban. Yang kedua, korbanlah dengan niat yang baik, lillah, dengan yang terbaik di dalam berkorban. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Yang terakhir di surat Al-Ahqaf, kata kurban itu berkenaan dengan sesembahan. Ya. Saya lihatkan sedikit karena tidak terlalu relevan, tapi poin pentingnya saja yang bisa kita ambil. Kisahnya berkenaan dengan kaum Ad, ya, satu kaum yang sangat kuat, kokoh, tapi kemudian dihancurkan oleh Allah karena kaum Ad tidak menyembah kepada Allah. Ya, satu, dia berbuat berbagai macam kejahatan, yang paling puncaknya adalah bersyirik kepada Allah SWT. Dia menentang dan menolak Nabi Hud alaihissalam, dan bahkan menolak beriman kepada Allah dan Nabi Hud. Al-Quran kemudian menghancurkan mereka. Ya. Nah, ini kemudian dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan orang-orang Quraisy yang tidak sebegitu kuat, ya, tidak sekuat kaum Ad, ya, tapi menarik, mereka ini tetap syirik dan mereka mengandalkan Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Ada praktek di kalangan mereka, mohon maaf agak ngantuk sedikit, ada praktek di kalangan mereka ini menyembelih korban. Nanti darahnya dia lumurkan kepada Tuhan-Tuhan palsu itu, ya, yang dia letakkan di sekitaran Ka'bah, yang disebut dengan alihah, ya, Tuhan-Tuhan palsunya mereka itu, yang disebut dengan alihah, Tuhan-Tuhan mereka. Yang menarik, mereka menyembelih korban dan kemudian meletakkan, mengusapkan darahnya kepada Tuhannya, bahkan memberikan sesajennya, dan seterusnya. Quran kemudian menyatakan, lihat kaum Ad itu yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah itu mampu menolongnya? Kenapa dia kok tidak bisa menolong ketika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun? Nah, kalimat itu juga digunakan oleh Al-Quranul Karim. Kisah itu digunakan oleh Al-Quranul Karim untuk menyadarkan orang Quraisy. Falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Ya, kenapa kok orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah itu, terus kemudian dikasih kurban? Kenapa mereka kok tidak bisa menolong? Kenapa Tuhan-Tuhan itu yang diambil sebagai sesembahan selain Allah? Kenapa kok tidak bisa menolong mereka? Padahal mereka telah berkurban untuk Tuhan-Tuhan palsu. Nah, itu kata kurban yang ketiga di dalam
Al-Quranul Karim. Apa hikmahnya buat kita? Yang terakhir, kata kurban itu yang di ada surat Al-Qaf, hikmahnya adalah bahwa kurban itu ya, akan memproteksi kita, memproteksi dari kejelekan, ya, bisa adab, ya, dan seterusnya. Hikmahnya tadi, karena Allah sendiri yang menyatakan, kalau kamu berkorban kepada Tuhan-Tuhan sesembahanmu itu selain Allah, kenapa dia kok tidak bisa menolong kamu? Maka berarti hikmahnya adalah korban itu bisa memproteksi kita dari kejelekan dan adab, dan bisa menolong kita. Masya Allah. Nah, ini beberapa poin yang bisa kita ambil untuk kita gunakan sebagai tadabbur kita berkenaan dengan hikmah ketika kita berkurban, ya, atau ibrah yang bisa kita ambil kalau kita ini melaksanakan ibadah kurban yang pertama, ya, itu poinnya. Jadi kata kurban yang direkam oleh Al-Quran di 3 tempat itu, dari ketiga itu kita bisa mengambil kesimpulan beberapa poin-poin yang penting, apa yang kita dapatkan kalau kita ini melakukan ibadah kurban. Ya, yang pertama, itu menunjukkan pembenaran, pembuktian bahwa kata-kata kita ini adalah jujur. Ya, yang kedua, kurban itu menjadi tanda dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kurban adalah tanda syukur kita karena kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia, maka mestinya kurban. Dan kalau kita berkurban, niatkanlah dengan niat yang baik, ya lillah, bukan karena wah ini Ketua RT kok kambing, berarti Ketua RW harus sapi nih, misalnya. Ya, bukan itu. Niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh dan kurbanlah dengan yang terbaik. Hikmah selanjutnya, bahwa kurban itu akan memproteksi kita dari kejelekan dan akan menolong kita. Itu 3 kata kurban yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kisah kurban yang paling besar dalam sejarah, yaitu berkenaan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya tidak akan menjelaskan semuanya ya, karena boten mencukupi nanti waktunya, dan terlampau panjang kita mengisahkan Nabiullah Ibrahim, tapi kita langsung saja ke momen ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memang hendak melakukan penyembelihan. Kita mengambil dari surat Fussilat ayat ke-99 insyaallah. Fussilat ayat ke-99. Oke. Oke. Kalau kita perhatikan surah Fussilat ayat ke-99, ayat ini diawali dengan pernyataannya Nabi Ibrahim yang menarik. Kata Nabiullah Ibrahim, As-Saffat maksud saya ya, bukan Fussilat tapi surah As-Saffat. Dari pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menyatakan waqala inni dzahibun ila rabbi. Waqala, dan berkata Nabiullah Ibrahim, ini sesungguhnya aku dzahibun, sungguh aku pergi ila rabbi, kepada Rabb sayahdini, maka Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kalimat ini. Maknanya adalah aku akan keluar dari Darul Kufr, ya, yaitu Babilonia saat itu, menuju tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Palestina, ya, dan Allah itu pasti akan memberikan petunjuk kepada. Oke, sebelum kita analisa terlalu jauh, mari kita lihat ayat ini. Kalau kita lihat konteks, ayat ini turun setelah menggambarkan keadaan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari api. Ya, qalahu, ya, ini diucapkan ba'dal khuruj minan nar, setelah Nabi Ibrahim keluar dari api. Oke, kenapa Nabi Ibrahim dibakar? Nah, ini juga penting ya. Karena kalau kita perhatikan, Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang sangat jenius.
yang melakukan berbagai macam strategi dakwah. Ya, baik kepada bapaknya sendiri dalam ruang lingkup yang lebih kecil dulu, keluarga, sampai kemudian satu negara. Nah, kita ini kalau ingin belajar tentang bagaimana cara berdakwah, strateginya apa saja, belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di sana kita akan mendapati banyak hal yang menarik dari cara Nabi Ibrahim melakukan proses pembelajaran atau perubahan konsep ketuhanan ya, menuju tauhid. Karena ayat ke-99 dari surah As-Saffat ini menggambarkan puncak dari dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau usir dan dikeluarkan dari Babilonia. Salah satu untuk melihat rangkaian kisah yang sebenarnya banyak di ayat yang lain juga, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bisa misalnya dilihat di surah Al-Anbiya, misalnya dari ayat yang ke-51 misalnya. Kita akan lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya secara singkat. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sungguh kata Allah SWT, walaqad sungguh-sungguh ataina kami memberikan ya kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam rusydahu, petunjuk. Dikasih petunjuk Nabi Ibrahim oleh Allah. Min qablu, saya singkatkan saja ya. Sebelum siapa? Sebelum Nabi Musa, ya, karena kita lihat ayat ini. Dan Harun maksudnya. Wa kunna bihi alimin. Dan kami telah mengetahui, ya, mengetahui dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Idz qala li abihi, lihat dakwah yang pertama dilakukan kepada bapaknya. Wa qaumihi. Jadi dakwah itu diawali dari yang paling kecil yang pertama. Tidak akan berpanjang-panjang ya, hanya kita baca secara sekilas. Dakwah kepada bapaknya, dakwah kepada kaumnya, ya makin membesar sampai ke satu negara pada kaumnya. Apa yang dilakukan dia? Dakwah pertama dulu kepada bapaknya, ya atau kepada pamannya. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ya, dia bilang kepada pamannya, "Hei paman." Juga terhadap masyarakat yang lain. Ma hadhihi tamathil. Apakah tamathil ini? Tamathil itu dari kata misal, sesuatu yang dimisalkan. Ya, jadi Tuhan itu kemudian dimisalkan dalam bentuk batu, namanya tamathil. Karena itu dia berkata, ma hadhih tamathil, kata dia. Dia berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, patung-patung ini, ya patung-patung ini, ya, apakah ini yang kamu sembah? Ya, yang kamu akan tekun, kamu akan sungguh-sungguh beribadah. Akifun, ya masya Allah. Iktikaf, diam, khusyuk, beribadah. Ini namanya akifun. Ya, sebagaimana orang ke Baitullah ada 3 pekerjaan di Masjidil Haram. Ya, yang pertama kata Al-Quran, it-ta'ifina wal-akifina war-ruka'is sujud. Ya, 3 ibadah yang dilakukan, yang disebut Al-Quran kalau kita berada di Masjidil Haram. Yang pertama, ta'ifina, tawaf. Yang kedua, akifina, kita i'tikaf, diam beribadah. Diam lama di sana baca Al-Quran, memandang Ka'bah, ya wiritan dan seterusnya, namanya akifu. Ya, baru setelahnya adalah sholat, ya warruka isujud. Kenapa diurut begitu? Karena itu urutan dari kegiatan yang paling lama dan paling banyak dilakukan oleh orang yang berada di Masjidil Haram. Ya, orang kalau datang Masjidil Haram yang pertama dia lakukan tawaf. Dan itu lama, ya bisa mengambil waktu setengah jam hingga 1 jam. Ya, setelah itu apa yang dilakukan orang yang lama kedua adalah i'tikaf. Ya, duduk memandang Ka'bah, duduk membaca Al-Quran, duduk dan seterusnya. Itu yang dipakai oleh Al-Quran dengan kalimat akifun. Ma hadhihi tamathilul lati antum akifun. Ya, katanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada pamannya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu akan tekun beribadah? What's wrong? Apa yang salah dengan kamu?
Mengapa patung-patung ini yang kamu nanti akan beribadah dengan sungguh-sungguh, berlama-lama kamu bermanja, berdoa, dan seterusnya. Qalu, dia jawabannya, wajadna aba'ana laha abid. Ya, memang kami tidak punya alasan, kecuali kami ini dapati dulu nenek moyang kami beribadah kepada patung-patung tersebut. Ya, saya ini hanya meneruskan, itu tradisi kamu. Ya, jangan menggampangkan tradisi ya. Kita ini seringkali menjaga tradisi sedemikian kuatnya, karena itu seperti sesuatu yang sudah lama dilakukan sehingga kemudian membentuk sebuah tradisi, dan untuk merubah tradisi tidak mudah. Kata dia, udah tidak usah banyak alasan. Ya, ini memang sudah tradisi kami. Oh. Qala laqad kuntum antum wa aba'akum fi dhalalim mubin. Kalau demikian kata Nabi Ibrahim, kamu dan nenek moyangmu sama-sama berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Lalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalimat yang sangat menarik. Ajitana, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Lihat, kata mereka ini, ajitana, apakah engkau datang kepada kami bil haqqi, dengan membawa kebenaran, ya, yakni sebagai seorang rasul, ya, bahwa apa kamu mau ngajarin kami ini apa? Ajarin kami dengan sesuatu yang benar, ya. Am anta minal la'ibin, atau kamu itu hanyalah orang yang senangnya bermain-main saja, ya, la'ibin, tidak serius karena kamu nyalahin tradisi kami. Udahlah, sebenarnya apa sih maumu itu? Apa kamu itu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan membawa kebenaran, atau kamu sekedar hanya pura-pura saja, atau kamu sekedar hanya bermain-main saja? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal allati fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahid. Ya, baru kemudian Nabi Ibrahim menyatakan enggak. Rob kalian semuanya mulai ditunjukkan apa tujuan dia. Itu mengingatkan akan tauhid Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang paling layak disembah dan seterusnya. Karena itu diingatkan, Rob kalian adalah Rob yang mengatur langit dan bumi, yang menciptakan semuanya dari awal. Wa ana ala dzalikum minas syahidin, dan aku terhadap itu semuanya minas syahidin, itu orang yang menyaksikan. Watallahi la'aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nah, ini kemudian dikisahkan bagaimana tekadnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia hendak kemudian menghancurkan patung-patungnya orang-orang tersebut. Kita kalau membaca Al-Quran itu harus lengkap, ya, karena kalau tidak nanti bahaya. Oke, kita bisa sempurna cara memahami. Jadi kalau kita lihat stepnya, ya, saya tidak menjelaskan semuanya, step-stepnya Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Misalnya Nabi Ibrahim itu memulai dari family dulu, keluarga dulu, baru kemudian melebar ke kaumnya, sampai kemudian ke satu negara, ya, sampai ke negara. Jadi dakwah itu tentu yang paling baik adalah dari step-step, ya, tidak langsung. Mana yang paling dekat dengan kita, terus meluas begitu. Tersebut dengan kalau kita lihat, ya, dari keluarga, kemudian naik menjadi kaum, ya, atau masyarakat sampai kepada negara. Itu poinnya dia. Dan Nabi Ibrahim dakwah dengan berbagai macam, pakai penjelasan teori, ya, pakai logika. Kalau kita lihat, ya, dan seterusnya, ya, nanti sampai naik kemudian pakai deskriptif, ya, pakai eksperimen. Ini semuanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sampai puncaknya nanti adalah perusakan berhala. Oke. Itu jadi begini, ya, Nabi itu mendapatkan perintah dari Allah SWT. Termasuk perusakan berhala itu juga bagian dari perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu tidak benar kalau kemudian kita menggunakan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, ya, untuk merusak berhala itu sebagai tradisi atau sunnah.
terus kemudian gereja ngelihat apa ini kita hancurkan. Kebijakannya kenapa? Oh, karena kan itu berhala. Nabi Ibrahim dulu melakukan, tidak bisa. Satu, itu perintah Allah hanya khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu merusak berhala bukan karena kebencian. Dia merusak berhala bukan karena ingin menghancurkan rumah ibadahnya. Tidak, tapi itu adalah bagian dari dakwah. Itu maksudnya. Nah, ini dakwanya Nabi Ibrahim sebenarnya kalau kita pikirkan. Ini cara-cara dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia menggunakan semuanya ya, pakai teori, pakai logika, pakai deskripsi. Ya, mulai dari ayahnya sampai nanti puncaknya setelah perusakan berhala sampai debat. Ya, sampai debat, kalau sekarang saya sebut debat nasional. Itu semuanya dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai pakai teori, pakai logika, terus menunjuk bulan, menunjuk matahari, menunjuk Apollo, untuk menunjukkan masalahnya kamu. Begitu malam dia lihat bulan, oh hadza Rabbi, ini adalah Tuhan. Begitu subuh, bulannya hilang, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kok hilang falamma afalat? Qala, kata Nabi Ibrahim, kok hilang ya? La uhibbul afilin, aku tidak menyukai sesuatu yang hilang. Karena itu menunjukkan kelemahan. Maka begitu muncul matahari, kata dia, ada akbar. Oh, ini lebih hebat lagi. Kayaknya inilah Tuhan. Padahal itu sindiran dengan cara deskriptif dan eksperimental dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim pada kaumnya. Berhasil belum, karena memang ini sudah berurat berakar, ya, apa namanya, kesalahan mereka ini. Sampai kemudian Nabi Ibrahim berpikir satu-satunya cara adalah saya akan bikin shock terapi. Ini salah satu metode dakwah juga, yaitu untuk kasusnya Nabi Ibrahim adalah merusak berhalanya dan meninggalkan berhala yang paling besar, kampak di berhala yang besar. Karena tujuannya bukan menghancurkan rumah ibadah orang lain. Karena hatta Nabi Muhammad, ya, Umar bin Khattab tidak boleh melarang perusakan rumah ibadah orang lain. Ya, dan ini kok, ya ini satu, ini syariahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah sebagian dari strategi dakwah. Tidak bisa ujuk-ujuk kemudian kita merusak, tidak bisa. Ini memang sudah dirancang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu setahun sekali mereka punya, kalau sekarang mungkin seperti religious festival, ya, festival keagamaan yang setiap orang di Babilonia saat itu wajib hadir. Karena di checklist, ya, siapa yang tidak hadir nanti akan ketahuan, ya, siapa yang tidak hadir dan seterusnya. Karena itu kemudian menarik Nabi Ibrahim ini nanti dikenal dengan apa namanya, dikenal dengan dusta putih, ya. Karena sebenarnya Nabi Ibrahim tidak sungguh-sungguh berdusta, karena Nabi Ibrahim menyatakan ini sakim, aku sakit. Tapi kata sakim ini maknanya dua, karena kalau marid itu maknanya satu, yaitu sakit secara fisik. Tapi kalau sakim itu bisa sakit secara spiritual. Kalau kita melihat lingkungan yang buruk, terus kita menyatakan saya sakit melihat semuanya itu, nah itu boleh. Nah, menggunakan kata sakit, ya, seperti orang Barat, I'm sick with that, ya, misalnya sakit, maksudnya apa namanya, itu yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim ketika menyatakan ini sakit, saya sakit. Karena itu Nabi Ibrahim dibolehkan untuk tidak hadir. Begitu semua orang sudah ada di tempat apa namanya, katakanlah festival agama ini, Nabi Ibrahim masuk melakukan perusakan. Itu sudah step yang sudah mendekati akhir, ya, setelah berdakwah dengan berbagai macam. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan ada orang dakwah masuk ke daerah tiba-tiba merusak. Tidak begitu caranya dalam agama. Ya, singkatnya setelah perusakan berhala, semua orang mencari siapa ini shock bener. Nabi Ibrahim dengan santainya menyatakan, saya tidak tahu, ya tanya saja sama yang memegang kampak, karena yang memegang kampak yang paling besar, dan seterusnya. Dan ini tentu saja memukul kesadaran mereka bahwa, kurang ajar. Kira-kira begitulah, mentahkan semuanya oleh Nabi Ibrahim AS. Sampai kemudian apa namanya, berita ini sampai ke negara
maka dan dilakukanlah debat nasional antara Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sekarang mungkin seperti diberitakan di televisi nasional, semua orang bisa melihat, itu tujuannya. Dan yang menarik, kita juga bisa belajar ilmu debat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia the best debater, ya, pendebat yang sangat baik, Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nanti kita digambarkan menangnya Nabi Ibrahim dalam perdebatan dan dipermalukan Namrud. Karena bagi seorang politisi itu kalau dia kalah dalam debat itu ya, itu memalukan sekali. Bukan hanya rasa malu, tapi hal berikutnya adalah dia boleh jadi tidak akan punya image yang baik secara politik, dan itu berarti tanda akan kehancurannya, ya. Karena kalau politikus namanya sudah hancur, wah itu cepat hancur, bayangin. Karena itu dia tidak mau itu turun Namrud. Maka kemudian setelah debat nasional dan kalah total dia, maka dia tidak mau kehilangan muka, dilakukanlah pembakaran kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu kisah, ya. Maka kemudian seperti ini ya, ajitana bil haq ana dzalikum minasyahidin wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, demi Allah, kata Nabi Ibrahim, la akidanna, aku akan melakukan tipu daya, ya, kepada berhala-berhala itu. Ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian semuanya ya berpaling, nanti meninggalkan semuanya, tinggal Nabi Ibrahim sendiri, baru dilakukan aksinya ini. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka kemudian Nabi Ibrahim menghancurkannya, ya, berhala-berhala tersebut sampai berkeping-keping, ya, sampai berkeping-keping, kecuali yang terbesar. Yang besar dibiarkan saja. Kenapa? Agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Memang digunakan untuk metode dakwah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan ini kepada tuhan-tuhan kami? Sungguh dia adalah benar-benar orang yang zalim. Qalu sami'na, ya, fatan, baru kemudian orang menyatakan, tidak ada anak muda satu yang tidak ikut sama kita. Mungkin dia yang melakukan. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim, maka ditangkaplah Nabi Ibrahim. Fa'tu bihi ala ayunin nas annahum yashhadun. Nabi mereka berkata kemudian, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Dihina-hina Nabi Ibrahim, ibaratnya begitulah, karena dibawa keluar, ya, dan seterusnya. Qalu wa anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim, ya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Orang-orang sekarang fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun, dikeluarkan biar semua orang tahu. Qalu, mereka berkata, anta fa'alta hadza, apakah engkau yang melakukan ini semuanya terhadap tuhan-tuhan kami, ya Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum, yang melakukan adalah yang paling tua di antara patung-patung itu. Lihat saja, wong kampaknya ada di mereka. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fas'aluhum, tanyai dia, in kuntum, jika memang dia bisa bicara. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Ya, Masya Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, faraja'u ila anfusihim, mereka kembali kepada kesadaran mereka. Iya, Masya Allah. Dan sebagian mereka berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Itu komentarnya masyarakat. Singkat ceritanya, sampai kemudian mereka menjadi malu, menundukkan kepalanya, lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala itu tidak dapat berbicara. Dia malu sebenarnya karena disindir Nabi Ibrahim. Summa nakisu ala ruhusihim, yang ngetan no, ya, kepalanya.
Suman karena malu karena dan laqad alim kama haula yantiqun. Kamu kan tahu Tuhan-Tuhan ini atau patung-patung ini tidak bisa berbicara. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum. Apakah kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak akan memberikan manfaat baik buruk atau manfaat manfaat apapun saja? Afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, wa la yadhurrukum, dan tidak bisa memberikan mudarat pada kamu. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah fala taqilun. Marah sampai sekarang kalah tetap. Sekarang bayangin kalau semuanya sudah kalah nih, pakai berbagai macam tadi kalah, pembakaran kalah. Kalau orang sudah debat kalah, segala macam kalah, pembakaran sudah dibunuh saja. Itu yang terjadi. Jadi ayat ini setelah Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup itu dengan perintah Raja Namrud saat itu, qalu harriku, ya, bakarlah Ibrahim itu. Ya, qalu harrikuhu. Ayo bakarlah hei kalian semuanya Ibrahim. Wansuru alihatakum. Bantulah Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin. Jika kamu adalah orang yang memang akan melakukan tindakan. Qulna, tapi Allah kemudian berkata kepada api itu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oke. Lah ayat di surat Fussilat ini berkenaan setelah Nabi Ibrahim itu diusir. Jadi setelah tahapan banyak berdakwah sampai pada titik Nabi Ibrahim itu kemudian berhasil mengalahkan debat, dipermalukan raja, dibakar tidak terbakar. Bahkan menarik ya, malaikat penjaga hujan turun memberikan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril turun menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma minka fala, fa amma minallah fabala. Jika itu datang, keinginan untuk membantu itu datang dari Allah SWT, bukan darimu, saya terima. Tapi kalau datang darimu, aku tidak akan terima. Itu kokohnya, karena itu nanti terkenalnya kalimat thayyibah dari Nabi Ibrahim, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasr. Nah, begitu kemudian dikeluarkan, Nabi Ibrahim diikuti dengan Nabi Lut keponakannya dan Sarah yang kemudian menjadi istrinya Nabi Ibrahim AS. Nah, begitu menikah, Nabi Lut disuruh terus menuju sekarang daerahnya Oman. Nabi Ibrahim ada di Palestina. Nah, setelah pindah itu belum ada orang mungkin yang menerima imannya dan seterusnya. Maka Nabi Ibrahim berpikir ini kita harus punya anak yang karena untuk meneruskan kalimat la ilaha illallah. Ini juga pelajaran mahal buat kita. Jadi kita ini juga harus berpikir untuk siapa yang akan meluruskan Islam ini, siapa yang akan meluruskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah satu tujuan kita memiliki anak adalah agar dia yang akan menjadi penerus pembawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Maka kemudian mereka berdoa kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Perhatikan kalimat yang sangat menarik ini. Yang pertama, Rabbi ya mutakalimnya dibuang. Mestinya dibaca panjang, Rabbi, tapi dibuang. Kenapa? Untuk menunjukkan urgen, pentingnya ini. Dalam Al-Quran, kalau kita berdoa yang amat sangat penting, ya, doa yang menunjukkan bahwa kita ini butuh sekali, kita ini urgen, maka ya mutakalimnya dibuang. Hanya cukup menjadi Rabbi. Rabbi panjang. Kita urgen, karena kita penting, ya, agar sesuatu itu segera terrealisir, misalnya. Yang kita punya kebutuhan yang amat sangat penting, misalnya. Maka diungkapkanlah dengan kata Rabbi. Yang kedua kata Habli. Habli itu dari kata Al-Wahhab, ya, nama Allah SWT Al-Wahhab. Habli itu kalau bahasa sekarang hibah. Ya, karena Allah memberikan itu kan dari 3 pintu kalau dalam Al-Quran. Ya, ada menggunakan ataina, rozakna, itu diberikan pada siapapun, mau muslim, non-muslim. Kemudian
hanya Allah memberikan kepada orang yang muslim kalau Allah menggunakan kata ata, yang taat kepadanya. Tapi kalau menggunakan kata habli, ya, Al-Quran itu memberikan nikmat yang tak layak sebenarnya buat dia. Bukan karena ketaatannya, bukan karena usahanya, tapi ini spesial. Ini spesial karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya hibah. Nah, karena itu, apa yang kedua? Satu, kalau kita berdoa ini, satu, tunjukkan bahwa kita ini urgent, bahwa kita ini amat sangat membutuhkan, nomor satu. Nomor dua, yakinilah bahwa seorang anak itu adalah karunia Allah SWT. Ada banyak orang menikah, belum punya anak, dan seterusnya. Apa kesadaran yang harus muncul kalau kita punya anak itu? Anak adalah anugerah, itu poin kedua. Sehingga kita kemudian mensyukuri apa saja yang diberikan Allah SWT kepada anak kita. Karena memang setiap anak punya kualitas yang sendiri-sendiri. Oke, yang ketiga, minas sholihin, dari orang yang soleh. Saya berani jamin ada banyak orang yang menikah itu kalau berdoa, ya sebelum dia punya anak atau dalam usaha untuk mendapatkan anak, tidak banyak dari mereka yang berdoa, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Biasanya mintanya hanya, ya Allah berikan aku anak, tapi lupa dengan yang soleh. Ini penting ya, karena sebenarnya kalau kita ingin berusaha untuk menjadikan anak kita anak yang soleh, dimulai sejak kapan? Dimulai dari sejak memilih istri sebenarnya. Ngasih nama yang baik, ngasih istri yang baik, ya, ibu yang baik. Ketika ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab komplain, ya, komplain karena macam-macam lah. Ini anak saya begini, begini, begini. Apa katanya Umar? Siapa namanya? Namanya ini. Siapa ibunya? Ini. Kata Umar, hak pertama yang harus dimiliki oleh seorang anak, yang harus didapatkan oleh anak adalah ayah itu memberikan istri yang baik, memberikan ibu yang baik kepada anak, dan memberikan nama yang baik kepada anak. Lah dua ini kamu tidak jalanin, kamu minta orang yang soleh. Jadi kita ini seringkali sudah salah, ya. Bahkan sebenarnya kalau kita menggunakan riwayat ini, berarti kalau kita ingin anak yang soleh, dimulai sejak kapan? Sejak memilih istri. Dan apalagi kalau kita berdoa kepada punya anak, mintalah punya anak yang soleh, bukan sekedar anak. Karena biasanya kita ini minta punya anak saja. Nanti kalau sudah usia SMP, SMA, anak mulai nakal, baru doa, ya Allah, solehkan anak saya, ya Allah. Itu yang penting. Ya. Nah, karena permintaannya itu, jadi kapan dikabulkan doa? Satu, tunjukkan urgent. Tunjukkan itu sangat penting, yang pertama. Yang kedua, menghibalah kepada Allah. Saya tidak layak memang ya Allah, tapi saya memohon karuniamu ya Allah. Itu yang kedua. Doalah dengan begitu, insya Allah itu yang akan dikabulkan. Dia Nabi Ibrahim langsung dikabulkan. Kalimatnya menggunakan fa, tidak lama setelah itu. Fa. Ya, dia langsung, summa. Ya, Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu. Selesai berdoa dikabulkan oleh Allah. Maka dikasih kabar gembira. Kami berikan kabar gembira kepadamu Ibrahim. Bihulam halim. Dengan seorang anak yang gulam, ya, laki-laki, bayangin. Anaknya belum lahir aja sudah dikasih tahu. Ya, namanya gendernya. Tidak pakai USG sudah. Fabasyarnahu bihulamin. Gendernya tahu anaknya laki-laki, anaknya nanti akan tidak akan mati waktu kecil karena dia nanti disebut Al-Quran dengan kata gulam, ya, usia yang nanti sudah mulai bisa bekerja dan seterusnya, usia gulam, usia katakanlah sebelum balik, meskipun ada yang menafsiri setelah balik. Tapi yang menarik, lihat, doanya Nabi Ibrahim minta orang yang soleh. Dikabulkan oleh Allah. Halim. Ya, dikasih anak itu karakternya halim, kata Al-Quran. Masya Allah. Menarik. Kata halim itu dari kata al-hilm. Al-hilm. Al-hilm itu di atas sabar sebenarnya. Ya, jadi kalau orang yang, jadi asumsinya ini, orang ini sedang emosi-emosinya. Orang ini dikuasai emosinya, amarahnya segala macam, tapi dia mampu mengontrol diri. Namanya hilm.
Ya, jadi kalau mestinya kita marah, mestinya kita jealous, mestinya kita benci, dan seterusnya. Tapi kemudian kita punya kemampuan untuk mengontrol diri kita, namanya hilm. Nah, hilm ini kemudian dibentuk menjadi sifat musyabbah. Jadi sifat musyabbah. Ya, dengan ditambah ya tadi itu, maka menjadi halim. Maka maknanya kalau dikasih ya, tadi kalau an itu isim mubalaghah, sekarang sifat musyabbah. Sifat musyabbah maknanya menjadi selama-lamanya. Oke. Untuk menunjukkan anakmu ini, hey Ibrahim, akan punya karakter sifat yang selama-lamanya, yaitu halim sifatnya. Sifatnya halim. Ini penting ya untuk kita hikmahi. Jadi kalau kita ini ingin punya anak, doalah yang sungguh-sungguh urgent kepada Allah SWT. Minta karunia-Nya meskipun kita ini tidak layak, habli, dan mintalah yang soleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim langsung dikabulkan oleh Allah. Anak yang halim, yang benar-benar mampu menahan emosinya. Itu yang paling menarik. Fabasyarnahu bihulamin halim. Oke, nanti kita lihat bagaimana halimnya. Masya Allah. Karena mestinya orang mampu menjaga emosinya. Orang misalnya tidak mampu, misalnya tapi Nabi Ismail, apalagi di usia begitu ya, tapi Nabi Ismail nanti, Masya Allah, dia bisa menjaga emosinya. Itu yang disebut dengan halim. Itu disebut dengan halim. Di atas sabar halim itu. Falamma balagha, maka ketika ya Ismail itu sudah pada usia di mana dia bisa diajak bekerja. Ya, bisa dipanggil, tolong, hei nak, tolong ini nak, hei, namanya usia balagha ma'ahu sa'ya. Ketika dia sudah bisa bersama Ismail untuk melakukan sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan, karena sa'i itu simbol dari pekerjaan kita. Sa'i. Ya, falamma balagha ma'ahu sa'yu, baru turun perintah Allah. Qala ya bunayya, wahai anakku saya. Apa hikmah lagi ya? Yang pertama, Nabi Ibrahim, ya, anak juga harus dilatih bekerja. Penting, poin yang pertama ya. Poin yang pertama, hikmahnya, anak perlu latihan kerja. Ya, latihan kerja yang benar. Ya, kita tidak punya kebiasaan begitu. Di Barat ada kebiasaan anak-anak SMA kalau liburan, itu mereka banyak yang bekerja. Ya, paruh waktu saja untuk mengenal dunia kerja, agar dia juga punya tanggung jawab, agar dia tahu berapa susahnya mencari duit, dan seterusnya. Ada mereka kerja di McDonald, dan seterusnya. Kita belum punya tradisi. Ya. Jadi anak perlu latihan kerja, dilatih bekerja. Yang kedua, apa hikmahnya lagi? Nabi Ibrahim memanggil dengan kalimat bunayya, wahai anakku saya. Apa artinya? Bapak perlu mengekspresikan cintanya kepada anak. Ini penting. Kenapa? Karena kalau ibu itu tidak perlu. Ibu itu tanpa mengekspresikannya pun anak tahu kalau ibunya itu mencintai. Namanya orang tua, mau bapak, mau istri, mau ibu, semuanya mencintai anaknya. Masalahnya adalah anak itu tahu persis kalau ibunya mencintainya, tetapi tidak dengan bapak. Anak boleh jadi dia tidak tahu apakah bapak saya mencintai atau tidak. Kenapa? Karena bapak misalnya jarang pulang ke rumah, atau misalnya anak misalnya dimarahin oleh bapaknya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu namanya apa namanya? Bapak. Karena itu perintah Al-Quran yang berkenaan dengan mengekspresikan cinta memang rata-rata untuk para suami, para bapak, bukan kepada ibu. Karena ibu itu sudah, ibu itu anak mau ngapain saja tetap anak tahu kalau ibunya mencintainya. Mau ibu itu menjewer, memarahin, dan seterusnya. Tahu tetap. Berbeda dengan bapak, karena kalau bapak banyak waktunya dengan anaknya, misalnya, dan seterusnya. Karena itu bapak perlu menunjukkan ekspresi cinta. Itu penting.
Lihat kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunai, wahai anakku saya. Itu yang pertama. Apa yang diucapkan? Ini arafil mana. Sesungguhnya aku melihat berkali-kali karena menggunakan fi'il mudhari'. Perhatikan kalimat ara, ya, aku melihatnya berkali-kali karena bukan Nabi Yusuf menggunakan fi'il madhi. Inni ra'aitu, aku melihatnya. Karena sekali saja. Tapi Nabi Ibrahim enggak, dia melihat berkali-kali. Inni ara, sesungguhnya aku melihat fil manam, dalam mimpi. Ya. Yang menarik, kalimat pembukanya itu tiba-tiba menggunakan kata ini. Ya. Dan ini tidak wajar dalam bahasa Arab. Ini aja lah, tentu tidak wajar juga dalam bahasa kita kalau kita pikirkan. Misalnya, apa wajar misalnya gini, tiba-tiba saya bertamu ke rumah Pak Ashari misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Yahya, mari Ustaz. Masuk misalnya, terus saya ngomong, sesungguhnya saya sudah sarapan. Ngapain? Ya, kita ini tidak menggunakan awal perkataan dengan kalimat sesungguhnya. Maka tiba-tiba, sesungguhnya saya sudah sarapan. Ya enggak. Misalnya, terus Pak Sari menawarin saya, sudah, mari Pak ya sarapan. Sudah Pak, saya sudah, yang benar, belum paling, masih jam 6. Sesungguhnya saya sudah sarapan. Nah, ini menarik. Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, ya bunaya ini arafil mana. Sesungguhnya. Nah, untuk menunjukkan apa? Dalam ilmu ma'ani, kalau kayak begini, ini menunjukkan audien kemungkinan akan meragukan. Karena itu Nabi Ibrahim menggunakan kalimat ini. Bagaimana tidak meragukan? Wong perintahnya ini membunuh seseorang. Masya Allah. Karena itu Nabi Ibrahim menyatakan ini. Sesungguhnya, aku melihat berkali-kali, fil manami, di dalam mimpi. Ani diulang lagi, lihat. Hanya untuk menunjukkan ini bukan dari saya. Ini sungguh-sungguh. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ini menunjukkan kesungguhan Nabi Ibrahim, termasuk juga pernyataan ini, keinginan ini bukan dari dirinya, tapi ini bagian dari wahyu sebagai seorang nabi. Tetapi ayah yang baik tetap menggunakan kalimat yang memberikan penubuhan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Inni ara fil manami anni azbahu. Aku menyembelihmu. Lihat kalimatnya. Fangzur mata tara. Kalimatnya fangzur. Fangzur itu sebenarnya tidak menuntut respon seketika. Ya. Nah, ini penting ya. Ini penting untuk kita pikirkan. Pak belum mengekspresikan cintanya. Yang ketiga, Bapak itu memberi waktu. Ini memberi waktu, kita orang tua ya, memberi waktu kepada anak. Ya. Meskipun dalam kaitannya melaksanakan kewajiban. Dalam kaitannya melaksanakan kewajiban. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban agama. Ini orang tua atau bapak ya, atau kita sebut orang tua sajalah. Orang tua. Hikmahnya misalnya begini, kita ini seringkali belum mengajarkan anak tentang sholat, belum memahamkan anak kepada tentang kenapa kok kita harus sholat dan seterusnya. Tapi kita sudah memaksa anak. Dan ketika anak bertanya, kenapa sih ya aku harus sholat, kenapa sih ya kita harus puasa, udah turutin aja. Kamu itu banyak bertanya, masuk neraka kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Lihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau dengan sabarnya ya, memberi waktu kepada anak. Itulah yang dimaksud dengan kalimat fangzur. Fangzur. Maka perhatikan, analisis, pikir-pikir secara matang. Madza tara? Bagaimana pendapat? Dan menuntut, masih disuruh pendapatnya dulu terhadap mimpi ini. Padahal kalau kita pikir, ini kan wahyu dari Allah SWT. Mestinya memang wajib, harus dilakukan oleh Nabi Ismail. Ini perintah Allah SWT. Tapi cara seorang ayah yang baik tidak begitu. Kasih kesempatan dulu. Suruh mikir-mikir dulu. Suruh analisis dulu. Sampai ada kerelaan, ada pemahaman antara otaknya, hatinya, semuanya. Masya Allah.
Itu ayah yang baik, orang tua yang baik. Kita harus demokratis kepada anak, memberikan waktu kepada anak untuk belajar, dan seterusnya. Ini yang penting untuk kita lihat berkenaan dengan kalimat fangzur. Apa selanjutnya? Fangzur madza tara. Perhatikan, madza tara. Apa pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, kalimat ini adalah kalimat pembuktian kalau Nabi Ismail itu benar-benar seorang yang Allah menunjukkan. Tadi kan bahkan sebelum lahir sudah dikasih tahu bahwa anak yang akan lahir adalah anak yang akan halim. Lihat betapa halimnya ketika kita ini, bayangin, jangankan ini ya, saya kasih contoh yang mudah begini aja lah. Kalau misalnya saya bilang sama istri saya, malam saya bermimpi, saya disuruh oleh Tuhan untuk menyembelih. Kira-kira apa jawaban istri? Atau ginilah, tadi malam saya mimpi Jibril datang kepada saya disuruh untuk menceraikan kamu. Wah, istri kita mungkin akan bilang, ngomong aja mas, kalau memang mau menceraikan saya. Dan seterusnya. Pasti. Dan seterusnya. Karena itu akan shocking. Maka pasti bangkit emosinya. Pasti bangkit amarahnya. Lah lihat, di situasi yang mestinya orang itu tidak bisa mengontrol emosinya. Tapi kalau orang kemudian bisa mengontrol, namanya halim. Nah, itu lihat, hebatnya Nabi Ismail alaihissalam. Di saat semacam itu, ketika bapaknya menyatakan, apa kalimatnya? Menyatakan, nak, anakku sayang, dirangkul mungkin anaknya, dibelai mungkin Nabi Ismail yang masih kecil itu, dan dinyatakan, nak, aku cinta sama kamu, nak. Tapi aku diperintah oleh Allah, mimpi sudah berkali-kali, bahwa aku disuruh menyembelih kamu. Tolong sekarang pikirkan. Ya, direnungkan dalam-dalam. Saya tidak menuntut jawaban kamu langsung. Pikir, dalami, setelah kamu punya kesimpulan apa yang kamu akan lakukan, jawab, beritahu ayah. Lihat, itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail menyatakan untuk menunjukkan seorang yang halim. Lihat kalimatnya, dia tidak berpikir, dia tidak kemudian mengambil waktu, terus masih enggak, atau bahkan marah kepada ayahnya, dan menyatakan ayah memang lebih suka kepada ibu Sarah, ayah tidak suka sama kami, ibu Hajar, dan seterusnya, sama anaknya. Begitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi apa katanya dia? Ya abadi, wahai anakku sayang, wahai bapakku sayang. Lihat kalimatnya, abadi. Jadi, apa hikmah berikutnya? Ayah anak akan tahu kalau bapaknya mencintainya secara tulus dan ekspresif. Kalau dia menunjukkan bahwa dia mencintai anaknya, ya, dan secara tulus, anak akan tahu. Karena itu jawaban anaknya adalah ya abadi, ya, wahai bapakku sayang. Ya, jadi kalau kita ini perlu begitu masalahnya. Tidak ada masalah, semua bapak itu yang mesti mencintai anaknya. Tapi masalahnya tidak setiap anak memahami kalau bapaknya mencintai anak. Beda dengan ibu. Karena itu menjadi bapak itu harus ekspresif, menyatakan cinta. Dan celakanya, bapak-bapak itu kesusahan dalam mengekspresikan cinta terhadap anak. Ya, tidak seperti ibu. Katakanlah, misalnya kalimat saja. Kalau mungkin masih kecil kita biasa ngomong, sayang sini yang biasa masih TK. Tapi kalau anak sudah menjelang SMP, anak sudah SMA, itu untuk bapak-bapak ngomong, sayang ke sini, aduh, mungkin kalau ada temannya lebih sekali kamu itu. Begitu. Ya, karena itu seorang bapak harus kreatif dalam mengungkapkan cintanya, memberikan biar macam-macam. Biar anak tahu kalau bapaknya mencintai, itu poinnya. Dan anak akan tahu kalau bapaknya memang mencintainya secara tulus dan ekspresif, nanti anak akan tahu responnya Nabi Ismail, ya abadi. Masya Allah. Ya, dia tidak berpikir apa, if'al ma tu'mar, lakukan ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah. Tatajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar. Kita akan mendapati ya betapa halimnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam.
Bahkan ada beberapa riwayat yang menuturkan itu membuat kita menarik sekali kalau kita renungkan. Ya. Misalnya ketika akan disembelih, kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abadi, wahai bapakku sayang, usdud ribati, kuatkan ikatan kepadaku ini. Kakiku, tanganku, ikat yang kuat ya. Jangan sampai lepas. Hatta la at-tarib. Sampai aku tidak bisa bergerak-gerak lagi. Udah kuat sekali. Ya, saya tidak bisa ke kanan, ke kiri. Tidak bisa karena sudah diikat dengan keras. Waqfuf anni siyabak. Masya Allah. Ya, kafani. Babajum itu. Hatta la yandajitu alaiha min dami syai'un. Nanti ya kalau nanti saya disembelih macam-macam ya, sampai kalau kita banyak riwayat itu suruh pertama itu direntangkan begini. Nanti Nabi Ismail menyatakan, ya tolong saya jangan menghadap ke muka ayah, nanti kalau saya menangis keluar air mata ayah juga tidak kuat, karena itu sebaiknya miringkan saja. Masya Allah. Kalau nyembelih dikasih kain sehingga tidak melihat darahnya, sehingga tidak menjadi iba bapaknya dan seterusnya. Suruh yang tajam sekali agar kemudian tidak menimbulkan tidak menimbulkan belas iba pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melaksanakan. Kita mendapati figur yang sedemikian halimnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dan memberikan informasi di awal tentang halimnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, ini kita dapat konfirmasi dari Ustadz Yahya bahwasanya internet beliau mati, jadi tidak bisa untuk melanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Sebelumnya beliau juga minta maaf, insya Allah nanti akan beliau sambung lagi. Jadi untuk hari ini beliau tidak bisa melanjutkan kajian karena ada gangguan internet beliau yang mati. Baiklah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri acara kajian kita pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup acara kajian kita dengan bersama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bi kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan, kami mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.